Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Tristan, pimpin doa. Berdoa mulai. Dengan membacakan doa tadi, semoga pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu. Tristan, Hadir, Bu. Melia, Hadir, Bu. Siti. Izin, Bu. Kenapa Siti? Siti sakit, Bu. Semoga kita doakan semoga Siti cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita bersama di lokal ini. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, ada anak ibu yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang sifat terpuji, Bu. Ya, apa itu? Sifat yang baik. Ya, sifat terpuji itu adalah sifat Yang baik. ya. Nah, udah paham ya? Sudah, Bu. Nah, masuk kita pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, dengan mempelajari sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah, anak ibu akan mengetahui apa itu sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah, dan mengetahui apa saja yang termasuk sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Anak ibu ada yang tahu apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat yang pasti dimiliki Allah, Bu. Ya, bagus. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sebagai pencipta alam semesta. Sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4. apa itu? Apa saja? Nafsiyah. Nafsiyah, terus yang kedua? Salbiyah. Salbiyah. Yang ketiga? Ma'ani. Ya, yang ketiga ma'ani. Yang keempat? Ma'nawiyah. Ya, maknawiyah. Jadi, sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, salbiyah. Yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, maknawiyah. Ada yang tahu apa itu sifat yang nafsiyah? Ada yang belum tahu? Kalau nafsiyah itu sifat yang menegaskan adanya Allah, Bu. Ya, bagus. Sifat nafsiyah itu adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, salbiyah. Ada yang tahu apa itu salbiyah? Apa? Tristan? Sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu, Bu. Ya, bagus. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu ma'ani. Ada yang itu apa ma'ani? Sifat yang pasti ada pada Allah, Bu. Ya. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini adalah Allah, maka sifat ini tidak terbatas.
Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Nah, udah paham ya yang 4 ini? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk tentang macam bagian-bagian dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam bagian-bagian dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, nafsiyah. Sebelumnya Ibu kan sudah membahas tentang apa itu sifat nafsiyah. Nah, anak Ibu, apa saja yang termasuk sifat nafsiyah itu? Ada Ibu? Ya, apa lagi? Wujud aja, Bu. Ya, sifat nafsiyah itu ada 1 yaitu wujud. Nah, wujud artinya ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala ini dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Dan seperti benda yang ada di lingkungan kita sekarang ini pasti ada yang menciptakannya. Dan seperti meja yang kita pakai sekarang ini pasti ada yang membuatnya. Dan baju yang kita pakai sekarang pasti ada yang membuatnya, yaitu tukang jahit. Dan selanjutnya benda-benda yang ada di lingkungan kita ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang salbiyah. Apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah yang termasuk salbiyah? Kidam artinya terdahulu. Nah, kidam artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu ada daripada alam semesta ini. Seperti tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Jadi sifat kidam itu adalah sifat Allah lebih dahulu ada daripada alam semesta ini. Nah, apalagi yang termasuk sifat salbiyah? Baqa, Bu. Ya, baqa artinya Kekal. ya. Baqa artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah semuanya akan mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Nah, udah paham? Sudah, Bu. Nah, yang sifat yang salbiyah yang ketiga apa? Mukhalifatul hawadisi, Bu. Artinya Berbeda dengan makhluknya. Mukhalifatul hawadisi itu adalah berbeda dengan makhluknya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan dan keistimewaan. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, apalagi yang keempat? Qiyamu binafsi. Ya, sifat yang keempat yaitu qiyamu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi itu artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta, yaitu yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan kekuatan lain, karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi Allah itu tidak memerlukan kekuatan yang lain, karena kekuatan itu ada pada dirinya. Dan yang kelima apa? Wahdaniyah. Artinya Esa, Bu. artinya yaitu Esa. Esa. Manusia dituntut
bahwa wujud Allah yaitu yang Maha Esa, yaitu satu. Nah, udah paham ya yang sifat wajib bagi Allah yang salbiah? Sudah, Bu. Nah, kita masuk sifat yang ketiga yaitu ma'ani. Apa saja yang termasuk sifat ma'ani? Kudrat. Ya, sifat ma'ani itu yaitu kudrat. Artinya Kuasa. ya, kudrat itu artinya kuasa. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya itu terbatas. Karena kekuasaannya itu terbatas, manusia tidak dapat mempertahankan untuk tetap hidup. Karena kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Jadi manusia itu tidak dapat berbuat tapi terbatas. Nah, yang kedua yaitu apa? Iradat. Ya, iradat. Artinya Menentukan, Bu. menentukan. Ya, iradat itu artinya menentukan. Manusia mempunyai banyak kehendak, tetapi kehendaknya itu terbatas. Manusia Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki kehendak karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa. Adalah Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemauan atau kehendak dalam menciptakan alam semesta. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Nah, yang selanjutnya apa? Sifat yang ma'ani? Ilmu, Bu. Ilmu artinya mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Orang yang akan berbuat sesuatu pasti dia akan mengetahui apa yang akan diperbuatnya itu. Begitu juga Allah. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang diciptakannya. Jadi Allah itu mengetahui apa saja yang diciptakannya. Nah, dan apa lagi? Hayat, Bu. Ya, hayah artinya hidup. Ya, hayah artinya hidup. Seluruh makhluk di dunia ini semuanya akan tunduk kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala ini yang mengatur segala kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal lamanya. Nah, selanjutnya apa lagi? Itu Sama. Nah, ya, itu sama artinya mendengar. Ya, sama itu artinya mendengar. Maksudnya yaitu tidak ada sesuatu apapun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suara kita beribu juta banyaknya, tetapi semua itu didengar oleh Allah. Nah, selanjutnya apa lagi? Basyar artinya melihat. Ya, basyar artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat walaupun itu besar, kecil, bahkan tersembunyi, Allah dapat melihat tanpa melihat dengan alat penglihatan. Dan teknologi yang canggih pun dapat mengalahkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalam artinya yaitu Berkata-kata.
ma'nawiyah. Apa saja yang termasuk sifat ma'nawiyah? Kehadiran. Ya, kehadiran artinya Puasa. berpuasa. Kehadiran artinya berpuasa. Selanjutnya yaitu muridan, artinya maha berkehendak. Yang selanjutnya yaitu aliman, artinya maha mengetahui. Dan selanjutnya yaitu hayah, artinya maha hidup. Selanjutnya sami'an, artinya maha mendengar. Yang keenam yaitu basiron, artinya maha melihat. Dan yang terakhir yaitu mutakaliman, artinya maha berfirman. Nah, ada anak ibu yang kurang paham tentang bagian-bagian dari sifat wajib bagi Allah? Paham, Bu? Nah, sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat jaiz bagi Allah. Ada anak ibu yang tahu apa itu sifat jaiz bagi Allah? Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Ya, bagus. Sifat jaiz bagi Allah itu adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz bagi Allah yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, udah paham ya sifat jaiz bagi Allah? Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu berapa sifat jaiz bagi Allah? 2, Bu. Yang lain, Kristal? Satu, Bu. Ya, bagus. Sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu mungkinin au tarkuhu. Artinya, memperkuat sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Jadi, sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Nah, udah paham ya tentang sifat jaiz bagi Allah? Sudah, Bu. Masih ada yang ragu? Tidak, Bu. Karena anak ibu sudah paham tentang materi kita pada hari ini, ibu akan memberi tugas, memberi bentuk kelompok, yaitu anak ibu beri tugas yaitu mencari tentang ciri-ciri orang yang berpegang teguh pada sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu anak ibu presentasikan ke depan hasil diskusinya. Silakan anak ibu cari dulu. Ibu beri waktu. Ya, waktunya habis. Gimana, udah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan anak ibu presentasikan ke depan hasil diskusinya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah. Yang pertama ciri-cirinya yaitu percaya dan yakin bahwa adanya Allah. Yang kedua, yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Dan yang keempat, senantiasa hidup bergantung kepada Allah. Ya, bagus. Kasih Abdul. Ya, itulah
ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, anak-anak ibu, karena anak ibu sudah paham tentang materi kita pada hari ini, ibu meminta kepada anak ibu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa, Bu? Ya, silakan Media. Di tempat duduk saja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yaitu yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu ada 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Dan keempat, sifat wajib bagi Allah, sifat Allah itu ada bagian-bagiannya. Kalau sifat nafsiyah, yaitu salah satu sifatnya yaitu wujud. Sedangkan kalau salbiyah, salah satu sifatnya yaitu kudrat, iradat, dan selanjutnya sifat ma'ani, yaitu ada ilmu, hayat, dan lain sebagainya. Dan sifat jaiz bagi Allah hanya ada 1. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ibu akan memberi kuis kepada anak ibu. Siapa yang cepat, ibu persilakan. Apa saja yang termasuk sifat nafsiyah kepada Allah? Silakan, cepat. Wujud, Bu. Ya, apa? Wujud. Ya, bagus, 100. Ya. Selanjutnya ibu akan memberi 2 kuis. Yang kedua yaitu berapa sifat wajib bagi Allah yang termasuk ma'ani? 7. Ayo siapa? Cepat. 7, Bu. Ya, bagus Melia. Sifat ma'ani bagi Allah itu ada 7. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sifat Allah, yaitu sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, dan sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Dan sifat jaiz bagi Allah itu cuma ada 1, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Nah, karena anak ibu udah paham pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya silakan anak ibu pahami pembelajaran kita untuk minggu besok, yaitu tentang taat, sabar, dan istiqomah. Nah, silakan anak ibu pahami itu di rumah untuk pembelajaran kita minggu besok. Nah, selanjutnya ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini dapat anak ibu pahami dengan baik. Ya, Bu. Nah, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.